Era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara kita bertransaksi selain dengan menggunakan uang kartal dan uang digital, baik dalam skala domestik maupun internasional. Hal ini memicu berbagai inovasi yang semakin efisien, aman, cepat, dan nyaman. Kini, bertransaksi bisnis dapat dilakukan secara daring, tanpa melibatkan pihak penengah seperti bank. Transaksi dilakukan seketika, lintas negara, lintas benua, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih terjamin kerahasiaannya. Cryptocurrency merupakan sebuah bentuk mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk keamanan dan beroperasi secara desentralisasi melalui teknologi blockchain. Sejak kemunculannya dengan Bitcoin pada tahun 2009, cryptocurrency telah menarik perhatian luas dan menjadi topik perbincangan di berbagai kalangan, termasuk diantaranya generasi muda atau yang dikenal sebagai generasi Z atau Gen Z. Fenomena cryptocurrency sendiri menawarkan berbagai potensi dan tantangan. Di satu sisi, cryptocurrency menjanjikan peluang investasi yang menarik dengan potensi keuntungan tinggi dalam waktu relatif singkat. Di sisi lain, volatilitas harga yang ekstrim, regulasi belum stabil, serta risiko keamanan menjadi perhatian utama. Pemahaman dan sikap Gen Z terhadap aspek-aspek ini dapat memberikan gambaran penting mengenai bagaimana masa depan adopsi cryptocurrency dapat berkembang. Pada tahun 2014, MT Gox yang merupakan bursa kripto terbesar pada saat itu telah menjadi korban peretasan kripto terbesar dalam sejarah. Peretas telah mencuri 744.408 BTC dari dompet pelanggan bersama dengan 100.000 BTC yang dimiliki oleh bursa, yang berjumlah sekitar 473 juta pada saat itu. Dampaknya sangat menghancurkan, harga Bitcoin anjlok dan kepercayaan terhadap industri ini hancur. MT Gox kemudian mengajukan perlindungan tentang kepada Jepang dan Amerika Serikat. Menanggapi perihal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tanggapan Gen Z terhadap cryptocurrency, termasuk pemahaman mereka tentang teknologi ini, motivasi di balik penggunaan atau investasi, serta persepsi mereka terhadap risiko dan manfaat yang ditawarkan. Dengan memahami perspektif Gen Z, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembang strategi edukasi dan kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi fenomena cryptocurrency di masa depan. Generasi Z atau E-Generation dikenal sebagai generasi yang sangat akrab dengan teknologi dan internet sejak dini. Generasi Z tumbuh dengan ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi dan internet, lebih menyukai hal-hal yang instan dan selalu terkoneksi dengan internet. Mereka mampu melakukan banyak kegiatan sekaligus seperti browsing, nge-tweet, dan mendengarkan musik. Sejak kecil, generasi ini sudah terbiasa dengan gadget yang canggih, yang mempengaruhi kepribadian mereka. Generasi Z sangat aktif menggunakan internet dan media sosial untuk komunikasi dan sebagai konsumen online. Mereka percaya diri, kreatif, dan memiliki pandangan karir yang jelas. Generasi ini mementingkan karir dan hubungan personal serta memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Cryptocurrency adalah uang elektronik yang diciptakan berdasarkan teknologi kriptografi. Dengan kepemilikan yang dirahasiakan, mata uang digital ini pertama kali menarik perhatian pada tahun 2011. Saat harganya melonjak signifikan, di Indonesia cryptocurrency diakui sebagai aset yang bisa diperdagangkan, namun bukan alat pembayaran resmi. Cryptocurrency memiliki beberapa karakteristik unik seperti tidak berbentuk fisik, transaksi global tanpa perantara, dan identitas pemilik yang transkripsi. Mata uang ini beroperasi melalui blockchain, di mana transaksi dicatat dan diverifikasi oleh jaringan komputer. Jenis cryptocurrency termasuk Bitcoin, altcoin, dan token. Generasi Z memiliki hubungan erat dengan cryptocurrency. Mereka tumbuh di era digital dengan akses luas ke teknologi dan media sosial yang mempengaruhi cara mereka berinvestasi. Cryptocurrency menawarkan diversifikasi portofolio dan potensi keuntungan di pasar global yang dinamis. Teknologi blockchain mengubah pandangan generasi Z terhadap keuangan, menciptakan solusi dan inovatif. Menurut laporan dari CFA, Institute dan Investor Education Foundation dari FINRA, investasi kripto adalah pilihan umum di kalangan generasi Z. Akses mudah dan peluang investasi yang luas menjadikan kripto populer di antara mereka. Generasi Z yang lebih nyaman dengan teknologi cenderung lebih mudah mengadopsi penggunaan cryptocurrency dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi, survei ini bertujuan untuk memahami pandangan dan penggunaan cryptocurrency di kalangan generasi Z. Dan kami melibatkan 50 respon dan berusia 12 hingga 27 tahun, dengan beragam latar belakang pendidikan seperti mahasiswa, karyawan swasta, dan pengusaha. Dari 38 pertanyaan yang dibuat, 16 pertanyaan kunci dipilih untuk mewakili topik-topik utama, termasuk pengetahuan dasar, pengalaman, alasan ketertarikan atau penolakan, dan pandangan terhadap masa depan cryptocurrency. Dan tantangan utama adalah menemukan responden yang menggunakan cryptocurrency, serta memastikan validitas dan realitas jawaban. Dan untuk mengatasi ini, kami memperluas jaringan melalui media sosial dan komunitas online, serta memberikan intensif kecil untuk partisipasi. Jadi sebanyak 70% dari mereka tidak percaya bahwa cryptocurrency merupakan sistem yang lebih baik daripada sistem perbankan tradisional. Dan hal ini mungkin menunjukkan bahwa masih ada kekhawatiran terhadap keamanan dan stabilitas cryptocurrency dibandingkan dengan sistem perbankan yang telah mapan. Dan selanjutnya ada sebanyak 78% menyatakan setuju dengan adanya regulasi pemerintah, dengan alasan menurut mereka kebutuhan akan perlindungan hukum bagi investor itu penting, dan penanganan potensi pencucian uang dan keamanan transaksi, serta perlunya batasan yang jelas dalam penggunaan cryptocurrency. Dan selanjutnya adalah mayoritas dari mereka menggunakan berbagai platform atau bursa atau exchange untuk membeli, menjual, dan menyimpan aset kripto. Dari jumlah tersebut, 16 responden atau sekitar 53% memilih untuk menggunakan platform Indodax, menunjukkan popularitas yang signifikan dari bursa tersebut di kalangan responden. Selain itu, 6 responden atau sekitar 20% menggunakan Kraken, dan 3 responden atau sekitar 10% itu memilih Binance, dan sisanya menggunakan platform lainnya yang tidak tercantum secara spesifik. Dari hasil ini, kita dapat mencerminkan beragamnya pilihan platform yang tersedia bagi pengguna cryptocurrency, dengan preferensi yang mungkin dipengaruhi oleh faktor seperti keamanan, ketersediaan aset, dan fitur-fitur tambahan. Lalu dari 30 responden, 18 orang atau sekitar 60% itu telah mengikuti pelatihan atau kursus terkait cryptocurrency, yang menunjukkan minat untuk memperdalam pengetahuan melalui pendekatan formal.
Namun 12 responden lainnya atau sekitar 40% itu belum pernah mengikuti pelatihan semacam itu dengan mengandalkan pembelajaran mandiri atau sumber informasi lainnya. Jadi mayoritas dari mereka menggunakan cryptocurrency sebagai bentuk investasi dengan 28 orang atau 93,3% memilih opsi ini. Sebagian kecil responden masing-masing 3 orang atau 10% itu menggunakan cryptocurrency untuk pembayaran atau transfer dana. Dalam upaya memahami tanggapan generasi Z terhadap fenomena cryptocurrency, survei ini dirancang untuk mengumpulkan data mengenai tingkat pengetahuan, minat, dan juga sikap mereka terhadap cryptocurrency. Survei ini melibatkan 50 responden yang tergolong dalam generasi Z. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, didapati bahwa mayoritas responden, yaitu 60% atau 30 orang menggunakan cryptocurrency, sementara 40% lainnya atau 20 orang tidak menggunakan cryptocurrency. Dari segi identitas responden, 2/3 responden berada pada rentang usia 18 hingga 20 tahun dengan jumlah 29 orang atau 58% dari total responden. Responden berusia 21 hingga 24 tahun menempati urutan kedua dengan 17 orang atau sebesar 34%. Di dalam distribusi jenis kelamin menunjukkan bahwa responden laki-laki mendominasi dengan angka 56% atau 28 orang, sedangkan responden perempuan mencakup 44% atau 22 orang. Dengan segi pekerjaan, mayoritas adalah seorang mahasiswa sebanyak 43 orang atau 86%. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, secara umum mayoritas responden memiliki pemahaman dasar tentang cryptocurrency. Dengan mayoritas sebesar 93,3% yakin bahwa cryptocurrency merupakan investasi digital, dan 53,3% dari total responden mengidentifikasi sebagai mata uang digital yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Selain itu, sebagian besar responden atau sebesar 92% mendapatkan informasi tentang cryptocurrency melalui media sosialnya. Cara kerja cryptocurrency, mayoritas responden sebanyak 58% menyatakan bahwa mereka cukup paham dengan cara kerja cryptocurrency, sementara 32% lainnya mengaku kurang paham dan 8% tidak paham sama sekali. Selanjutnya, pada pertanyaan membahas mengenai cryptocurrency yang mereka ketahui, mayoritas responden mengetahui Bitcoin dengan angka 96% dari total responden. Ethereum dan Dogecoin juga dikenal masing-masing oleh 46% dan juga 40% dari total responden, dan sisa responden lainnya menyebutkan jenis kripto lainnya. Responden Gen Z terhadap masa depan cryptocurrency sebanyak 60% dari total responden menyatakan bahwa mereka sangat setuju dengan keberadaan cryptocurrency di masa depan, sementara 36% menyatakan sikap netral dan juga 4% yang tidak setuju. 56% dari total responden menyatakan bahwa mereka percaya atau sangat percaya terhadap kemungkinan cryptocurrency menjadi mata uang umum di masa depan. Namun terdapat 38% responden yang merasa ragu-ragu, sementara hanya 4% yang tidak percaya. Sebagian besar responden, yaitu 78%, mengidentifikasi potensi keuntungan tinggi sebagai keuntungan utama dalam menggunakan atau berinvestasi dalam cryptocurrency. Selain itu, sebanyak 36% dari responden melihat anonimitas sebagai keuntungan utama, sementara 32% mengutamakan keamanan dan desentralisasi. Namun, ada beberapa kekhawatiran yang diungkapkan oleh responden terkait dengan penggunaan cryptocurrency. Volatilitas harga menjadi kekhawatiran utama yang diungkapkan oleh 72% dari total responden. Selanjutnya, 56% dari responden menyatakan kekhawatiran terhadap keamanan dari risiko penipuan, 46% regulasi pemerintah, dan 50% kurangnya pemahaman dan edukasi tentang cryptocurrency. Dan yang terakhir ada 22% yang menganggap dampak lingkungan sebagai kekhawatiran utama terkait cryptocurrency. Jadi dalam hal kepemilikan aset cryptocurrency, survei terhadap 30 orang menunjukkan bahwa Bitcoin adalah cryptocurrency yang paling populer, dengan 21 responden atau 70% memilikinya. Lalu ada Ethereum menempati urutan kedua dengan 12 responden atau 40%. Lalu ada cryptocurrency lain seperti Solana, XRP, Dogecoin, dan Manta juga memiliki basis penggunaan yang signifikan, meskipun dalam proporsi yang lebih kecil. Lalu, berdasarkan hasil survei, ditemukan beberapa pandangan utama terkait kelebihan dan risiko yang terkait dengan teknologi ini. Survei terhadap 30 orang mengungkapkan bahwa mayoritas responden, yaitu 46,7%, menganggap sentralisasi sebagai keunggulan utama cryptocurrency. Lalu, potensi pertumbuhan nilai juga dianggap penting oleh 73,3 responden. Dan 33,3% lainnya melihat fleksibilitas penggunaan dan investasi karena cryptocurrency tidak terpengaruh oleh kebijakan pemerintah. Namun, seiring dengan kelebihannya, responden juga menyadari beberapa risiko yang terkait dengan penggunaan cryptocurrency. Volatilitas harga menjadi perhatian utama, karena disebutkan oleh 60% dari responden. Lalu sebanyak 56,7% responden lainnya menyebutkan penipuan dan peretasan sebagai risiko yang paling signifikan. Selain itu, terdapat 23,3% responden merasa khawatir akan regulasi yang tidak jelas yang dapat mempengaruhi legalitas dan keamanan penggunaan cryptocurrency. Meskipun demikian, sebagian responden juga menyebutkan kurangnya adopsi dan likuiditas atau 20% serta kompleksitas teknologi atau 26,7% sebagai risiko yang perlu diperhatikan dalam penggunaan cryptocurrency. Berdasarkan hasil data tersebut, mayoritas dari para responden, yaitu 63,3% atau 19 orang, menyimpan cryptocurrency-nya di online wallet. Lalu sebanyak 6,7% atau 2 orang memilih untuk menyimpannya dalam hardware wallet. Sementara 43,3% lainnya atau 13 orang memilih untuk menyimpannya di exchange. Tidak ada dari responden yang mengaku tidak mengetahui cara mereka menyimpan cryptocurrency-nya. Selanjutnya, terkait dengan pengalaman finansial mereka dalam menggunakan cryptocurrency, sebanyak 73,3% atau 22 orang dari total responden mengaku mendapatkan keuntungan. Sementara 26,7% atau 8 orang lainnya mengalami kerugian. Kesimpulannya, mayoritas Gen Z menunjukkan pemahaman dasar tentang cryptocurrency, melihatnya sebagai investasi digital dan mata uang digital dengan keamanan kriptografi. Mereka memiliki keyakinan tinggi bahwa cryptocurrency akan menjadi mata uang umum di masa depan, karena tertarik pada potensi keuntungannya yang tinggi dan sebagian besar melihat anonimitas, keamanan, dan desentralisasi sebagai keuntungan utama. Meskipun demikian, Gen Z juga memiliki kekhawatiran signifikan terkait cryptocurrency, terutama volatilitas harga, keamanan, dan risiko penipuan.